cabai rawit, terus Cabai digerus, direnos, ya, terus nanti dikasih air, diminum. Langsung aja mules perut. Dari hasil bangunan kerja keras udah untuk masa depan anak. Luar Supaya biasa. nanti kalau udah dewasa ini juga sampai seperti saya, apalagi anak saya kan nggak tahu daerah Padang, Pekanbaru Riau nantinya. Saya sekolahin kuliah sekarang, alhamdulillah. Selamat datang di Room CHC. Jumpa lagi bersama saya Ian Kreator. Buat teman-teman semua ya, sedikit informasi di video ini saya akan mencoba melakukan sebuah perbincangan hangat, panas, dan ada perbincangan komedinya juga. Jadi akan banyak sekali bintang tamu yang kita undang, dari orang-orang terdekat saya sampai orang-orang terjauh yang belum mengenal sama saya. Dan video ini akan di-upload di channel Ian Kreator TV. Semoga kalian suka dengan konten baru ini. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, ada Ibu Eni. Oke. Ibu Eni ya. Ibu Eni gimana kabarnya? Ya baik, baik, Baik. baik. Oke, Bu Eni. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Eni doang. Eni doang. Iya. Bu Eni tuh kalau dilihat-lihat itu kayak Ibu Megawati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Bu Eni itu aslinya dari mana? Kalau saya aslinya dari Pekanbaru Riau. Pekanbaru Riau. Iya, asli. Asli dari Pekanbaru Riau. Kampungnya Pasir Pangarayan. Kampungnya? Iya, Pasir Pangarayan. Berapa saudara Bu Eni? Saya semuanya empat saudara. 4 saudara. Iya. Yang satu sudah meninggal baru 40 hari. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kakak yang paling besar. Kakak yang paling besar kapan itu meninggal? Waktu tanggal 6 Tanggal 6 Februari. 6 Februari. Turut berduka ya Bu Eni ya? Kenapa katanya? Sakit apa? Kakak saya itu udah lama Kak, dari sakitnya udah 2 tahun. Dia penyakitnya itu adalah diabetes. Diabetes. Iya, diabetes. Berarti sekarang saudara tinggal berapa? Sekarang saudara semuanya tinggal 3. Tinggal 3. Iya. Masih ada kontak sama saudara? Dari Padang itu Ujang masih Masih. ada Ujang dari Raya. Berarti Padang, Pekanbaru Riau. Iya. Itu kecamatan apa? Kecamatannya Riau, Pekanbaru Riau. Oh itu. Iya, kecamatannya Riau. Oke. Bu Eni, saya sangat penasaran sekali karena Bu Eni itu tiba-tiba ada di daerah saya ini, Kota Banjar. Jadi aku ingin sedikit mengulas tentang Bu Eni kenapa bisa ada di Kota Banjar, dan saya pengen Bu Eni di sini belak-belakan. Iya. Oke? Iya, siap. Oke, siap. Bu Eni ke Kota Banjar pada tahun berapa? Saya masuk ke Kota Banjar pada tahun 1980. 1980. Iya. Mm-mm. Kawin dengan orang Banjar. Oh, nikah sama orang Banjar. Berarti bisa adanya di Banjar itu karena memang nikah sama orang Banjar. Iya. Oke. Bu Eni, kan aku tuh pengen tahu Bu Eni bisa nikah sama orang Banjar, dan apa aja yang Bu Eni alami ketika punya pasangan orang Banjar ini. Jadi ceritanya dari mulai pacaran Iya, gitu. oh, Bisa diceritakan? Iya, bisa. Oke, siap. Ini Gimana? Ini yang dinamakan jodoh ya, nggak disangka-sangka. Ketemunya cuman di bis kota. Ketemunya cuma di bis kota. Waktu di mana itu? Waktu di Bandung. Waktu di Bandung. Oh, berarti Bu Eni itu dari Pekanbaru itu sedang merantau di Bandung. Kerja di mana? Siapanya? Bu Eninya bisa merantau ke Bandung itu kerja di mana? Atau lagi apa di Bandung? Oh, kerja di toko buku. Oh, Bu Eni lagi kerja di toko buku. Iya, toko buku media. Nah, terus lanjut. Ketemu di bis kota gimana? Nah, itu ketemu di bis kota ya, namanya jodoh ya. Di mana aja ketemu, kalau udah jodoh itu langsung kawin, udah 3 bulannya.
ketemu di bis kota, 3 jodoh. bulan hubungannya langsung kawin. Oh, oke. Heeh. Aku penasaran. Bu Eni pada waktu ketemu di bis kota itu mau kemana? Ceritanya begini. Yang mana? Saya teh waktu mau kerja di bis kota, udah tuh teh bisnya teh lagi penuh. Ceritanya teh lagi penuh. Udah di teh dulu mah kalau naik bis kota tuh nangkel. Iya. Gitu. Jadi naik bis pegangan gitu ya. Kita mau ketemu dengan jodoh saya dulu dengan orang Banjar. Udah itu teh saya udah nangkel, dia nangkel lagi. Kan lagi sedap-sedap. Mungkin dasar jodoh ketemunya dari sana. Ketemunya dari sana. Langsung dia mau ikut ke rumah. Oke, itu Bu Eni langsung suka atau memang ditembak dulu atau memang ngatain cinta dulu atau gimana gitu? Suaminya dulu ngomongnya gimana sih bisa ini? Dulu Bisa mah, Bu Eni suka? oh dulu mah jadi gimana ya? Jadi Ngomong apa gitu? Suami itu ngomong apa dulu itu? oh kenalan dulu, namanya siapa ya saya kasih nama aja dulu Eni. Dia rumahnya di mana? Dulu kan rumah di asrama waktu di Bandung. Kan bapak tentara Sersan Mayor. Oh, bapak Bu Eni itu tentara, Sersan Mayor. Sersan Mayor, semua udah meninggal. Ibu udah meninggal. Dan itu teh langsung udah 3 bulan hubungan, langsung ngajak kawin. Udah 3 bulan hubungan, langsung ngajak Ngajak kawin. Langsung udah nikah 3 bulan, udah nikah, benar. Langsung dibawa ke Banjar. Jadi lama di Banjar tahun 80 masuk ke Banjar. Masuk ke Banjar tahun 80. Itu dikenali dulu sama orang tua, Sama calon suaminya. Oh Belum. belum dikasih tahu sama suami itu dari Banjar. Nggak pernah ke Banjar, langsung kawin ke Banjar. Ya, udah itu sampai lama saya di Banjar sampai sekarang. Nah, biasanya kan kalau orang tertarik itu sama pasangan kita itu, kita kan harusnya kepo dengan pekerjaan suami itu apa. Terus kalau udah untuk ganteng itu mungkin ya dari hati ya terlihatnya ya. Contohnya, wah ini ada laki-laki nih di bis kota itu, ganteng juga gitu ya kan. Nah, tapi Bu Eni kan pas begitu kenal itu kan otomatis nanya pekerjaan dong. Iya. Nah, gimana itu? Gak apa-apa ceritain aja Bu Eni. Ini malah pengalaman yang dulu. Nggak apa-apa buat pengalaman anak-anak muda, karena banyak sekali yang pengen tahu Bu Eni itu ya ceritanya gitu. Nah, terus sok gimana bisa? Ya, suami saya teh dulu teh mengecoh. Mengecoh. Gimana mengecoh gimana? Mengecohnya gini kata saya teh, kerjanya di mana? Kan dulu mah dia masih di Bandung waktu kenalan. Katanya saya kerja di Philip katanya. Kerja di Philip. Dia mengecoh. Terus? Dia dibawa ke rumah ke bapak, dikenali dengan orang tua dengan bapak. Udah itu lama-lama udah kawin baru 2 minggu. Kata saya teh, kenapa nggak kerja? Udah kawin 2 minggu, terus nanya, kenapa nggak kerja? Itu mengecoh. Saya kan belum pernah dibawa ke orang tuanya, belum pernah ke kakaknya. Nggak taunya itu dia tukang bakso tahu. Ya Allah, ketipu. Oh, berarti Bu Eni itu ceritanya, maaf nih ya, Iya. Ceritanya ketipu ini sama Ketipu suami. sama suami. Pas lagi pacaran Iya. ngomongnya kerja di Philip. Philip itu perusahaan apa? Philip itu perusahaan lampu Lampu. terbesar di Bandung. Oke, lampu neon kayak gitu ya, dari merek brand Philip. Nah, Oke, mudah-mudahan nih brand Philipnya lihat nih biar bisa di-endorse. Nah, ternyata pas setelah nikah 2 minggu, Iya. Bu Eni tanya dong, ya, kenapa nggak kerja? Terus? Ya alasannya katanya cuti dulu katanya. Cuti dulu. Kata saya, masa cuti masih lama sekali kata saya. Udah itu teh ya udah saya mau kerja aja kata dianya teh. Udah itu teh saya teh disuruh dia beli orang tua. Ini orang tua siapa nih? Orang tua siapa? Orang tua saya. Orang tua Ibu Eni. Dianya mau kerja, saya tunggu aja dengan orang tua. Saya mau itu apa teh mau kerja dulu. Tapi kalau saya kan udah kawin itu dengan orang tuanya udah sana. Saya mau ikut dengan suami. Berarti Bu Eni tuh ngikut sama suami dong? Dengan suami. Ya kan? Nggak mau disimpan di orang tua? Iya pasti kalau udah kawin itu. Terus? Dan itu teh
dibawa ke Banjar, ke itu Kiara Condong dulu. Kiara Condong Bandung ya? Di Cicadas. Cicadas. Saya tadi marah sama dia, takut ketahuan mungkin. Ketahuan. Modalnya. Ketahuan modalnya. Oh, ketahuan Modalnya suaminya itu. Ya. Terus Jadi kok kenapa kata saya tadi dibawa ke rumahnya? Waduh, rumahnya kecil mana ngontrak lagi, waduh ketipu. Udah itu deh dia bilang, mana rumahnya ini? Kok dipilih ke rumahnya gini, dagang bakso tahu? Ya Allah, saya udah kapok. berarti pas udah ikut maksa ya kan sama suami diizinin dong Iya. maksa. Ternyata jualan Bakso tahu. bakso tahu. Nah sampai sekarang. Kecewa nggak tuh? Ya kecewa dong. Terus ngomong apa Bu ini sama suami? Dia marah. Marah. Kenapa kok nipu, dia belak-belak aja. Mending terus terang dari awal gitu ya. Jangan Jangan menipu. jangan bohong. Padahal Iya. kalau misalnya jujur juga Bu ini Dia nerima. nerima apa adanya. Tapi bener nih Bu ini nikah sama suami itu pada waktu itu bukan karena kerja dipilih, bukan. Bukan. Cinta. Heeh. Kalau misal suaminya jujur saya penjual bakso tahu misalkan. Emang Bu ini nerima Ya, kalau pas lagi pacaran? Iya, kalau udah jodohnya ya gimana lagi? Oh, Pasti berarti- nerima, iya itu jodoh. Oh berarti Bu Eni Jadi itu saya- nikah sama suami itu karena memang lihatnya dari cinta juga. Nah, kasihan. Oh kasihan. Kasihan lihat dia. Ini yang benar kasihan atau cinta? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya kan dulu masih muda. Oke. Masa muda kan masa puber. Terus pas didesak sama Bu Eni, ternyata dia ngaku seorang penjual bakso tahu. Bu Eni marah. Iya marah. Ah. Gitu. Terus Ya tapi lama-lama ya udah nerima apa adanya. nerima padanya. Iya, daripada- Itu pas malamnya itu tidur di kamar atau enggak di luar Bu Eni karena marah. Biasanya kan kalau perempuan itu pergi kemana atau tidurnya di ruang tengah gitu, suaminya suruh sendiri di kamar enggak? Enggak. Tetap satu kamar. Nah, udah tahu sama ternyata suami itu penjual bakso tahu. Berarti tinggal di mana itu pas sudah nikah? Tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung dulu di Kiara Condong kontrak. Kontrak ke sana dapat berapa lama di Bandung Di sama Bandung suami? dengan suami kalau nggak salah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Terus habis 3 tahun itu kemana? Langsung ke Banjar. Oh barulah ke Banjar. Langsung ke Banjar. Tahun 1980. 80. 80 udah ke Banjar. Ya, udah ke Banjar. Oke, di Banjar itu ada siapa? Keluarganya suami. Ada semua. Berarti alasan ke Banjar karena memang keluarganya suami ada di Banjar. Iya. Oke. Itu dia kalau udah kawin kan kalau orang Padang suka ikut dengan suami. Oh iya, jelas. Di mana-mana biasanya ikut sama suami. Gitu. Mau susah mau senang ya diikutin aja. Ditelan bareng-bareng. Iya. 1980 berada di Banjar. Sampai punya anak itu berapa tahun? Saya waktu udah nikah punya anak langsung. Punya anak langsung. Anak pertama Anak pertama laki-laki perempuan? laki-laki. Laki-laki. Iya. Oke. Berarti pas pindah ke Banjar langsung itu lagi ngandung atau memang belum? Belum. 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 Berarti Kan kenalan juga baru 3 bulan di Bandungnya masa langsung. enggak pas sudah nikah. Oh iya iya. Pas sudah nikah. Nikah, 3 tahun dulu di Bandung, terus dibawa ke Banjar. Iya. Jualan kan suami di Banjar. Nah, setelah jualan di Banjar, Bu Eni berapa lama sampai punya anak? di Banjar. Hmm. Berarti tahun 80 berapa tahun? Punya anak tahun berapa? 81. 81. Berarti 1 tahun langsung Bu Eni punya anak. Iya. Oke. Ternyata Bu Eni memiliki asmara yang dimana awalnya merasa ditipu. Ditipu. Cuman Cuman karena memang sudah cinta. cinta, Ya bagaimana? ya bagaimana lagi? Ya kan? Aduh. Itu kenang-kenangan dulu itu. Kenang-kenangan dulu. Masukan dari Bu Eni buat anak-anak muda sekarang biar nanti kayak macam pacaran itu tidak berlarut-larut. Itu kan sekarang banyak yang kayak macam, bukan sekarang, udah dari tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu banyak sekali anak muda mudi pacaran dan hamil di luar nikah. Menurut Bu Eni sendiri melihat penerus bangsa ini seperti itu, seperti gimana? Ya, kepada kaum muda-mudi, anak muda zaman sekarang, berhati-hatilah bergaul. Yang satu itu
coba jaga diri lah kalau bisa perempuan. Mohon bisa jaga diri. Perempuan bisa jaga diri. Iya, yang pertama, yang modal utama harus kuat menjaga diri. Kita tuh harus ingat kepada Allah lah gitu. Jangan sampai terjerumus. Kalau sudah terjerumus nanti, kalau udah hamil kan bagaimana lagi? Dosa itu, dosa nggak boleh. Jadi harus kuatlah perempuan menjaga diri. Yang paling utama itu jaga diri. Harga dirinya perempuan. Harga itu diri harus kuat. Jangan harus dijaga. sampai. Iya. Jangan dimurah marah lah, kata orang sini mah dimurah marah Itu kan untuk perempuan. Iya, untuk laki-lakinya? Iya, saya juga dulu pengalaman waktu muda, alhamdulillah Gimana? bisa jaga diri saya Sampai kawin nikah belum pernah diapa-apakan. belum. Oke, itu kan untuk perempuannya ya harus Iya. bisa jaga diri. Nah, untuk laki-lakinya dari Bu Eni. Oh iya, kalau laki-lakinya saya sarankan kepada pemuda-pemudinya, kalau bisa tolong jagalah itu pacar, jangan sampai diapa-apakan dulu. Nanti kan kalau udah menikah mah tetap cuman itu istri gitu. Pasti jagalah kehormatan perempuan dulu. Kalau untuk laki-laki itu menurut Bu Eni, mending nikah dulu atau cari kerja dulu? Kalau bisa cari kerja dulu, mampan dulu. Mapan dulu. Oh, berarti Bu Eni ini setujunya mapan dulu. Mampan dulu. Jangan Baru- sampai seperti Bu Eni ditipu. Jadi tukang bakso nganggur lagi, waduh, kewalahan. Mana dimarah sama orang tua, diusir. Saya nggak diterima sama bapak lagi, ditipu. Ya langsung aja sekarang mah kan mau senang mau susah udah ditanggung sendiri aja udah. Tadinya laki-lakinya meninggal. Tapi Bu Eni sendiri ketika merasa ditipu sama suami, Mas sampai sekarang nih ya, Iya. jujur masih ada kayak macam ganjelan? Ya masih. Udah masih atau udah ikhlas? Ya masih, tapi masih ada ganjalan di hati. Kok jadi menderita gitu. menderita terus nggak ada kemajuan. Gak ada kemajuan. Dengan Oke. suami dulu. Jadi sayanya pusing gimana lah, macam-macam lah kalau udah bersuami itu gimana lah pikiran gitu kan. Suaminya sekarang Udah meninggal. udah meninggal. Udah meninggal. Tahun berapa meninggal? Kalau nggak salah tahun 2010. 2010. Iya. Belum nikah lagi. Belum. Kenapa? Takut kesian anak-anak. Kesian anak-anak. Yang paling nomor satu itu saya paling sayang ke anak-anak. Nomor satu anak-anak. Iya, anak-anak dulu. Terus lagian anak-anak juga belum tentu setuju. Iya. Saya takut masa depan anak-anak nanti. Takutnya laki-lakinya banyak yang nipu lagi, nanti kawin sekarang. Besok ditinggalin udah tua mah untuk apa nantilah, susah lagi, udah aja udah nggak, jangan kawin lagi. Udah sampai seterusnya sampai meninggal. Sampai meninggal Nggak mau kawin lagi. nggak mau kawin lagi. Enggak. Berarti Bu Eni sisa umurnya dihabiskan Yang untuk saya ngurus anak. ngurus anak dengan bertobat. Bertobat. Banyak ibadah. zikir. Banyak zikir. Sembahyang banyak zikir, yang penting banyak zikir, udah sembahyang banyak zikir, insya Allah itu rezeki dikasih sama Tuhan. Kasih sama Tuhan. Sama Tuhan, jangan takut. 2010 suami meninggal. Bu Eni mengurus anak berapa? Itu waktu dulu teh Diurus yang diurus sama Bu Eni itu. yang anak yatim dulu satu, Yanti yang paling bungsu. Udah itu cucu dua. Cucu dua. Cucu dua ditinggali sama ibunya ke luar negeri, dititipin ke saya. Ibunya ke luar negeri, dititipin ke Bu Eni. Si Mida dengan si Ani ke luar negeri. Anaknya dititipin lagi, mana ini anak yatim. Aduh, Berarti total anak Bu Eni berapa? semuanya sekarang tinggal 3. Tinggal 3. Perempuan berapa? Perempuan 3. Perempuan 3. Laki-laki? 3. Laki-laki 3. Iya. Berarti Bu Eni 2010 suami meninggal, Bu Eni mencari nafkah buat anak. Iya. Tulang punggung saya. Tulang punggung. Kerja apa aja? Ya kalau saya kerja tuh banyak. Itu Apa menyedihkan lah kalau diceritain. Iya, apa aja yang dikerjakan sama Bu Eni? Seharusnya kalau kamu itu sedih. Nggak apa-apa. Karena 2010 kan harusnya. Bu Eni otomatis harus mencari nafkah Iya. buat anak.
Saya waktu itu teh si Yanti itu anak yang bungsu baru sekolah Yang paling kelas kecil. SMP dulu. Saya itu harusnya kerja itu bagi laki-laki ya kalau di proyek keras kan. Kalau saya itu Kerja apa? dikerjakan bikin Bangunan. bangunan yang 100 unit perum. Bu ini kerja di tempat Saya kerja bawa batu 100 unit perum. Bu ini ikut mengerjakan. ngayak. Harusnya bagian laki-laki, cuma saya di kampung kan susah cari kerja. Jadi apa aja lah. Sampai alhamdulillah anak sekolah kan, Sekolah. sekolah Lulusan lulusan kuliah sampai kuliah. Anak yang perempuan paling bungsu disekolahkan sampai kuliah dari hasil dari hasil bangunan kerja keras udah anak untuk masa depan anak luar supaya biasa. nanti kalau udah dewasa ini juga sampai seperti saya, apalagi anak saya kan nggak tahu daerah Padang, Pekanbaru, Riau nantinya. Jadi saya sekolahin kuliah sekarang alhamdulillah udah tamat. Bu Eni menyekolahkan anak sampai kuliah dengan hasil kerja bangunan Bangunan bikin selalu proyek sampai anak tamat kuliah sekarang udah nikah. udah nikah alhamdulillah. Dinikahkan sama Bu Eni. Iya. Itu masih bangunan. Eh, Pas ya. pas nikahin anak masih kerja bangunan. Oh itu mah suka disuruh kan bangunnya udah rapi ya ya. Udah itu teh saya teh suka disuruh ngoret kebun-kebun, rumah-rumah yang perum itu saya kerjain nanti. Kayak bersih-bersih, Bersih-bersih. ada rumput Iya dibersihin. gitu. Hmm, Alhamdulillah ada keahlian lagi ya, murut, Ngurut. jadi ada rezeki dari Allah. Kayak mungkin jam segini ada yang manggil Kalau ngurut malam, selalu siap. Ya siap sampai jam 11 kalau ada 3 orang. Sampai jam 11. Kalau ada 3 orang. Kuat sampai berapa orang yang diurut Bu Eni kalau satu hari itu kuat pernah paling banyak sampai berapa orang? 3 3. orang. Kalau lebih dari 3 masih sanggup. Sampai ya kan itu cari duit ya sanggup. Pokoknya dijalanin aja. Dijalanin apa adanya. Sebuah tenaga yang penting saya ini sekarang meraban apa teh ngurus anak yang janda lagi di saya lagi ada 1. Meskipun tidak ada suami, Bu Eni masih sanggup mengurus anak-anak sampai Cucu. sama cucu ya, Iya. sama cucu. Cucu sekarang punya berapa? Cucu sekarang saya di rumah dengan saya 2. Ada 2. Sinta dengan Fajar. Yang Cewek cowok berarti. cewek dan cowok. Yang ini yang anak yang ketiga Ani itu tiba sama suaminya. Terus maaf nih ya, kalau dari fisik ibu ya maaf banget. Ibu itu kan memiliki postur tubuh yang gemuk. Emang nggak capek? Ya capek mah capek ya, tapi bagaimana, daripada kita nggak kerja, daripada anak-anak nggak makan, ya kita kerja keras lah. Masih diberi kuat ya kerja buat anak dan cucu. Tenaga Bu Eni ini besar ini. Iya, alhamdulillah kalah laki-laki juga. Kalah laki-laki juga. Berarti kalau misalkan ada orang yang mau ngebangun suka ada yang ngajak. Ya alhamdulillah. Selalu diajak. Selalu diajak. Seperti laki-laki aja. Teman juga dengan laki-laki masa di Perum, laki-laki ada 20 perempuan 1, saya kerja terus semua orang pada heran kok ada perempuan, tapi saya nggak apa-apa lah, saya demi anak. Malu juga apa, saya di perantauan. Ingatnya saya diam ada di perantauan, jadi nggak apa-apa, nggak malu juga, saya nggak ada malu lagi. Udah berapa tahun tidak pulang ke Pekanbaru? Ya udah lama ya, Berapa tahun? udah kalau nggak salah 35 tahun. 35 tahun tidak pulang Iya. ke Pekanbaru. Kenapa? Ya untuk apa lagi pulang ke Pekanbaru, kakak-kakaknya bapak juga dari kampung udah meninggal semuanya. Bapak saya udah nggak ada, ibu ya di kampungnya semuanya kakak-kakak bapak ya. Yang di saudara, Pekanbaru itu intinya udah pada nggak ada. udah nggak ada. Nah, Jadi, terus yang tadi kata siapa namanya Ujang Ujang. itu di mana itu? itu di Pasir Pangarajan di kampung. Itu udah setruk lagi sekarang. Setru. Setruk udah
pikir nanti mau nyapa-nyapa nanti. Terakhir telepon sama keluarga di kampung. Udah ada terakhir dengan Ujang, dengan adik yang paling kecil. Yang setruk itu. Heeh. Tapi pengen pulang kampung itu pengen. Sebetulnya dari hati yang kecil itu pengen gak sih pulang kampung? Ya pengennya kesian anak-anak. Kalau saya pulang ke kampung. Maksudnya pulang kampung itu kan cuma nengokin doang. Oh. Terus balik lagi ke sini. Oh, nggak bisa ya. Kenapa? Kan ongkosnya. Ongkos. Ongkos dari mana? Untuk makan juga udah susah, apalagi buat pulang kampung ya. Pesawat ya? Iya. Naik kapal laut. Kapal laut. Heeh. Kalau misalkan contohnya ada orang nih yang ngongkosin Bu Eni berangkat ke Pekanbaru, Heeh. itu mau nggak Bu Eni? Ya tuh siapa yang nggak mau? Yang penting pulang pergi gitu ya? Gitu. Asal jangan di sana terus di Pekanbaru. Yang Kasihan penting anak-anak. sekarang berangkat dari sini ke Pekanbaru, terus balik lagi ke sini, pulang pergi diongkosin gitu. Heeh. Itu Bu Eni mau? Lu mau? Rindu ya? gitu ya sama kamu? Iya dong. Kangen ya? Oh, kangen. 35 tahun ya? Kangen, pengen. Pengen Pengen banget. lihat kampung, Sedih nggak sih? Ya sedih ya. Siapa yang nggak sedih lihat kampung nggak pernah. Berarti waktu Bu Eni di kampung itu lagi usia berapa itu terakhir itu? Kalau nggak salah saya Mas berapa tahun Bu Eni tinggal di kampung? 9 tahun. 9 tahun. Berarti 9 tahun mau masuk 10 tahun tuh Bu Eni pergi ke Bandung. Tinggal di Bandung. Iya. Lama ya. Usianya sekarang berapa sih Siapa? Bu Eni? Udah tua. Berapa? Kelahiran berapa? Kelahiran 61 ya. Berarti berapa tahun? Berarti 59. 59. 59. Hampir 60. Sekarang masih ada tanggungan ya? Masih. Cucu masih sekolah. 2. Masih ikut ngebiayain. Mungkin gotong royong ya sama yang lainnya. Enggak. Enggak ada yang ngasih anak-anak dia susah kan. Ada si Ani juga. Oh jadi sebisa-bisa. Bisa-bisa saya aja. Tapi rezekiku dari mana aja ya? Ya dari mana aja ada aja. Ada aja ya? Ada dari urut, dari kerja dan nyuruh-nyuruh ya biarin lah, nggak apa-apa. Apa adanya lah kerja. Tuhan itu tidak tidur ya? Enggak. Ada aja yang ada. Yakin itu. Selama ikhlas, rezeki tidak akan pernah Kita kemana. ikhlas, kita kuat, kita masih ingat ke Allah. Kerja itu semangat pasti rezeki dikasih Allah. Jangan sampai malas-malas. Kalau malas-malas itu dari mana nanti makan? Betul. Iya, kalau kitanya misalnya udah aja nggak kerja, nanti dari mana makan anak-anak? Yang mendingan masih kena buat kita semangatlah hidup. Wen itu orang yang termasuknya jarang sakit ya? Alhamdulillah. Hebat ya? Orang tuh semuanya sebanjar ini kaget kok orang-orang semuanya yang di bawah saya juga suka sakit-sakit. Ada yang nanya tetangga, nih mak, jamunya apa? Saya bilang udah aja makan ini aja, kalau pusing bikin cengek spirendos kata saya teh. Cabai Pakai rawit. cabai rawit, bikin Di- segelas, minum aja jadi keluar keringat. Waktu ketawa semuanya. Tapi itu betul. Betul kan? Cabai rawit terus Rawit, digerus, direnos, ya terus nanti dikasih air, diminum Oh, diminum juga kok blok-blok gitu sedikit-dikit. sedikit, sedikit gitu. Masa diblok-blok tapi berenang. Sampai sembuh itu berapa jam atau berapa hari? Langsung aja mules perut. Langsung setengah jam itu mules. Ada penyakitnya keluar. Nah itu yang paling mules ya, mules. Mendadak. Aduh, kenapa ya kok keroncongan? Perutnya mules. Kita langsung BAB. Biar lancar, Heeh. terus sembuh. Sembuh, penyakit udah keluar. Kan kalau nggak minum itu nggak akan keluar BAB-nya, penyakitnya. Agak unik ya. Unik, ini unik sekali. Tapi jangan coba-coba lah, bisi mules. Oke Bu Eni ya, kayaknya untuk ngobrol-ngobrol seperti ini itu tidak cukup untuk sejam 2 jam ya. Kita sudahi dulu, Iya. lain kali kita akan berjumpa lagi. Iya, iya. Kalau semisalkan video ini tembus sampai 100 komentar,
nanti Bu Eni akan duduk lagi bersama saya Ya, amin, amin. untuk membahas tentang pengalaman-pengalaman Bu Eni, termasuk kayak macam barusan Iya. sakit minum cabai setengah jam mules. Tapi jangan ditiru Jangan teman-teman ya. ditiru ya, karena perut Bu Eni itu Kuat. perut Pekanbaru ya, itu kuat ya. Kuat. Kalau orang Sunda tua udah minum sedikit. Orang Sunda itu padahal dia nggak lepas daripada sambal, Sambal. atau pedas, Tapi sukanya pakai- pedas, ya kan? Pakai gula. Iya. Ada Kalau gula sana kan kan? enggak ya. Enggak. Masakan-masakan Asli. Padang itu kan Enggak. nggak ada yang pakai gula. Nggak ada. Gaji juga nggak pernah. Mecin juga Iya. enggak. Bu Eni, Heeh. makasih ya Iya. untuk berbagi pengalamannya. Heeh. Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Iya. Supaya tembus 100 komentar, kita akan duduk bareng ngobrol lagi seperti ini. Iya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Ambil yang positifnya, buang yang buruknya. Dan saya tunggu komentar kalian di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam semua kepada seluruh Indonesia. Salam sayang selalu. Nah.